kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita bisa menikmati berkat firman Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum menikmati firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari kehidupan kami, selalu melimpah bagi kami. Saat ini kami akan menikmati firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, urapi kami, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami akan sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Hari ini saya akan berikan tema tentang kesetiaan. Saya ambil dari Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6, demikian firman Tuhan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Setia bukanlah perkara yang mudah, karena kesetiaan seseorang tidak diukur dari kesetiaannya hingga hari ini saja, tapi diukur dari kesetiaannya dari dahulu hingga akhir hidupnya. Misalnya seorang yang sejak dahulu setia dengan berbagai pengorbanan yang telah dia berikan, begitu besok dia melakukan tindakan yang menunjukkan ketidaksetiaannya, maka dia akan dianggap orang yang tidak setia. Semua kesetiaan dan pengorbanan yang telah dilakukan di masa lalu menjadi sirna dan tak berbekas, dan label yang dia terima adalah orang yang tidak setia. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang akan menemukannya? Menandakan betapa sulit menemukan orang yang setia. Sebagai pertanda juga bahwa memang tidak mudah menjadi orang yang setia. Yesus adalah teladan kesetiaan yang sangat dahsyat. Dia tetap bertahan hingga akhir hidupnya mati di kayu salib. Dia tetap setia mengasihi orang-orang yang menganiaya dan menyiksa dirinya. Dan dia juga setia mengasihi dan mengampuni kita, orang yang masih sering menyakiti hatinya, orang yang masih sering melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan tugas kita adalah menjadi anak Tuhan yang setia. Kita mulai setia dalam perkara-perkara kecil. Tugas-tugas kecil kita lakukan dengan setia. Setia berbakti, beribadah kepada Tuhan, setia melakukan kebenaran, setia mengasihi keluarga kita, juga mengasihi orang lain. Setiap hari kita kerjakan dengan baik, entah sampai kapan kita melakukan semua itu tidak perlu kita pikirkan. Yang penting yang harus kita lakukan dengan kesungguhan dan keikhlasan. Ada dua dasar yang bisa kita pakai untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Nya, yang bisa membuat kita bertahan menjadi orang yang setia. Yang pertama adalah Tuhan adalah setia. Tuhan setia dalam memelihara kita, mulai dari menyertai, memberkati, mengasihi, mengampuni, memberi pertolongan, dan masih banyak lagi yang Tuhan sudah perbuat untuk kita. Dengan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, sudah seharusnya menjadikan kita setia juga kepada Tuhan. Setia beribadah, memuji Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Selalu menyertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau kita mulai merasa tidak setia kepada Tuhan, malas beribadah, mari kita ingat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu akan membangkitkan semangat kita untuk mempertahankan iman dan setia kita kepada Tuhan. Yang kedua, membalas kesetiaan Tuhan. Membalas kesetiaan Tuhan bukan hanya dengan beribadah, memuji Tuhan, atau berdoa saja. Itu tidak cukup. Kalau Tuhan sudah setia melakukan kebaikan kepada kita, maka kita harus membalas kebaikan itu dengan berbuat baik kepada orang lain. Tuhan mengasihi kita, maka kita juga mengasihi orang lain. Tuhan menolong kita,
maka kita juga menolong orang lain. Tuhan mengampuni kita, maka kita juga mengampuni orang lain. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Kesetiaan kita kepada Tuhan tidak bisa diukur dari kesetiaan dalam beribadah saja, atau dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, tapi juga diukur dari kesetiaan kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Kesetiaan kita dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dua hal ini biarlah menjadi motivasi kita untuk bertahan menjadi orang yang setia. Tuhan sudah setia kepada kita. Mari kita juga setia kepada Tuhan. Entah sampai kapan kita setia, tidak ada yang tahu. Tapi biarlah kita selalu meminta kekuatan dan penyertaan Tuhan, agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Haleluya. Amin. Inilah berkat firman Tuhan yang singkat ini yang bisa saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah mengingatkan dan menyemangati kami untuk tetap menjadi anak Tuhan yang setia, seperti yang Engkau kehendaki. Mari Tuhan, tolong kami, sertai kami, dan beri kami kekuatan kepada kami agar kami dapat melakukan setiap firman-Mu, yaitu menjadi orang yang setia. Tuhan, saat ini kami berdoa buat Bapak Gembala kami sekeluarga. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai, memberi kesehatan kepada mereka semua, agar dapat melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada Bapak Gembala kami sekeluarga. Juga kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang susah hiburkan mereka, yang lemah beri kekuatan, dan yang sakit dalam nama Yesus Tuhan jamah anak-Mu yang sakit, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, lindungi mereka semua dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena kasih-Mu setia itu selalu ada dalam kehidupan kami. Kami akhiri ibadah online hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.